Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Halo Sobat Badung dimanapun kalian berada, tentunya kembali lagi dalam acara Ngonsep dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Biasanya cuma suara cowok aja, tapi hari ini dengan tema yang berbeda, langsung bersama saya Donna Kartika, dan tentunya saya pada hari ini tidak akan berbincang-bincang sendiri, melainkan akan bersama dua narasumber saya pada hari ini, yaitu Ibu Inspektur dari Inspektorat Kabupaten Badung dan Perbekal Desa Kuto. Dan tentunya suatu kehormatan bagi kami dari Ngonsep Ibu dan Bapak, karena Ibu Bapak bisa meluangkan waktu untuk hadir dan kita bersama-sama berbincang membahas topik yang lumayan hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak, sehat? Ya, Stungkara sehat. Stungkara sehat. Untuk kesibukannya hari ini, akhir-akhir ini ada kesibukan apa aja kira-kira nih Bu, Pak? Ibu dulu lah. Ya, kalau di saya kesibukannya ya seperti sekarang ini kita masih melaksanakan peringatan Road to Hakordia tahun 2022 di mana Badung dipercaya oleh KPK sebagai tuan rumah dan harus kita emban sebaik-baiknya sehingga nanti apa yang kita harapkan bersama peningkatan integritas, anti korupsi itu bisa cepat terwujud dalam rangka memulihkan kembali. Kemarin kan ya selama masa pandemi ya kondisi kita agak tidur karena memang perputaran ekonomi yang tidak bagus. Jadi ya mudah-mudahan lah momen ini juga bisa membangkitkan dari segala lini untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Badung. Gitu kira-kira. Ya kalau Bapak sibukannya akhir-akhir ini Pak? Ya kalau kesibukan kita sampai hari ini sih masih berkutat dengan bagaimana pembahasan rencana kerja untuk anggaran 2023. Tentunya karena ada batasan waktu di Desember ini harus clear. Nah itu dan kemudian juga tentunya kita tidak terlepas karena mungkin salah satu juga ya efek daripada Desa Kutuh menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi. Kita hari ini pun sebenarnya ada kedatangan tamu. Ada tamu dari Blitar 2 desa, kemudian besok juga ada dari Semarang. Nah, dan kemudian kegiatan sosial tentunya karena ini bersentuh dengan desa tentunya sangat padat. Ya. Semakin merasa terhormat bisa hadir Bapak dan Ibu bisa hadir dalam acara Ngonsep karena pada konsep hari ini dengan tema kita kan desa anti korupsi. Jadi perlu pemirsa ketahui atau Sobat Badung ketahui bahwasannya Badung merupakan salah satu tuan rumah dalam penyelenggara Road to Hakordia 2022 dan tentunya kita ucapkan selamat dulu kepada Ibu Inspektur karena penyelenggaraannya begitu luar biasa. Sempurna. Ini dukungan dari semua aspek. Iya. Tak lepas dari dukungan teman-teman di protokol juga. Iya benar, terima kasih Ibu. Jadi kita wajib mengapresiasi semangat Ibu Inspektur tentunya dengan Bapak Perbekal bersama-sama mewujudkan desa anti korupsi. Namun sebelum itu Sobat Badung pasti bingung Bu. Desa anti korupsi itu sebenarnya apa sih Bu? Mungkin dari Ibu, nggak apa-apa ya Pak, kita ladies first dulu ya. Dulu lah. Mungkin Ibu Inspektur bisa menjelaskan desa anti korupsi itu adalah desa yang seperti apa? Mungkin bisa dibantu Ibu? Kalau bicara masalah desa anti korupsi, ini sebenarnya merupakan tantangan sekali bagi semua desa. Terutama ya pemerintah daerah juga. Karena bagaimanapun juga pemerintah daerah harus mendorong semua desa mendapatkan predikat percontohan desa anti korupsi. Karena desa anti korupsi itu adalah di mana suatu pemerintahan desa yang telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang secara akuntabel ada akuntabelnya, kemudian transparan, profesional, efektif, efisien dalam pengelolaan keuangan desanya. Dan kemudian bersih dalam arti bersih lingkungan, bersih diri, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang melanggar 9 prinsip dari integritas. Salah satunya ada kejujuran di situ, ada kejujuran serta bebas dari praktek-praktek kolusi, nepotisme, kan? Nah itu sebenarnya Donna.
Dan di samping itu mungkin sebentar bisa kita bedah bersama. Iya. Kira-kira apa saja sih kriteria? Iya, Itu yang benar. terpenting kan. Jadi biar bisa jadi Iya. masukan juga untuk desa-desa yang lain. Betul. Mumpung juga Ibu Inspektur membahas tentang kriteria, kira-kira nih Bu, dari pemaparan Ibu tadi, kriteria yang pas untuk desa di Badung untuk bisa dinobatkan atau sebagai desa percontohan Iya, betul. untuk desa anti korupsi, Bu. Ya, jadi ada beberapa kriteria di sana, Dona. Kalau nggak salah, seingat saya ada 5 kriteria ya, Iya. Pak Pradesa ya, Pak 5 Ketua ya. indikator. Ada area penguatan tata laksana, ya kan? Kemudian ada area penguatan pengawasan. Nah, kalau pengawasan ini bukan hanya pengawasan bicara inspektorat ya, Iya. tapi pengawasan internal, Semua elemen. SPI, sistem pengendalian internalnya di desa, dengan pengawasan yang dilakukan oleh eksternnya desa. Walaupun internalnya Pemda, ada inspektorat, ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPKP di situ kan. Terutama juga kontrol masyarakat yang penting gitu. Jadi ada kontrol masyarakat yang penting karena bagaimanapun juga masyarakat harus ambil andil dalam rangka mereka menjaga desa mereka. Jadi fungsi kontrol itu yang besar. Jadi Pak Perbekel bukan berarti masyarakat tidak boleh mengontrol Bapak juga Perbekel. ya? Iya. Jadi tidak hanya Pak Perbekel yang mengontrol masyarakat, masyarakat juga mengontrol Bapak Perbekel. Sudah benar nggak ya pengelolaan APBDes-nya? Iya. Didistribusikan untuk kepentingan masyarakat nggak, gitu kan? Kemudian yang ketiga ada juga penguatan kualitas pelayanan publik. Ya, apakah pelayanan publik yang diberikan oleh desa kepada masyarakat sudah betul-betul mengikuti kaidah dari pelayanan publik itu sendiri apa enggak gitu ya. Jadi memang harus dioptimalkan karena kita seorang pemerintah tidak sebagai atau minta dilayani oleh masyarakat. Paradigma udah berubah kan ya, Dona ya sekarang. Jadi pemerintahlah yang melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik untuk memuaskan masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya ada area penguatan partisipasi masyarakat. Jadi kalau ditunggu saja, kalau Pak Pradesa hanya menunggu saja, ada nggak partisipasi masyarakat saya ya untuk desa? Jadi mungkin akan lebih kecil. Jadi bagaimana Pak Perbekel dan perangkat desa dan pemerintahan desa menggugah masyarakat untuk bisa membangkitkan partisipasi mereka membangun desa itu sendiri. Ya, jemput bola ya Bu ya? Sistem Jemput bola, Iya. jemput bola, membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mereka bisa berpartisipasi. Tapi mereka ketika berpartisipasi, kita di pemerintah jangan antipati. Jangan antipati, tapi kita sambut, kita saring sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Apakah itu merupakan kewenangan desa? Jika mungkin melampaui kewenangan desa, kita bantu. Oh, ini kewenangan yang mana? Kalau memang ada kewenangan Pemda di situ, kewajiban Pak Perbekel untuk memfasilitasi, memediasi masyarakat menuju kepada pemerintah daerah, sehingga apa yang mereka harapkan atau pelayanan mereka harapkan betul-betul bisa mereka dapatkan. Tidak ada pelayanan di desa, tapi ada di kabupaten, ya monggo aja, atau tingkat kecamatan, monggo aja gitu. Yang terakhir Dona, ada area kearifan lokal. Area kearifan lokal ini kita di Bali sangat banyak mengenal ya adanya kearifan lokal. Tradisi-tradisi lama ternyata memberikan sebuah pesan dan kesan nilai integritas yang cukup tinggi. Pernah nggak terngiang di telinga kita? Mungkin kalau saya dengan Pak Perbekel zaman kita sudah cukup lewat jauh, tapi kalau Dona mungkin masih terngiang-ngiang ya. Pernah nggak mendengar lagu Dengaden Awak Bisa? Iya, biasanya kan dinyanyiin sama yang udah mendahului ya Bu. Mendahului ya. Biasanya lagu-lagu yang ada pesan-pesannya Iya, kayak gitu. kesan-pesannya Dengaden Awak Bisa, jangan menganggap diri bisa. Iya, benar Bu. Apa ya? Dengaden Awak Bisa. Depan- Mana lagunya lagi? depan anak yang ngadanin. Biarkan orang yang menilai kita gitu. Yang jelas kita ikuti saja perlakuan kehidupan ini dengan norma-norma yang ada. Biarkan orang lain yang memberikan nilai. Dengan natural lah. Apalagi lanjutannya? Yang depan anaknya Bisa. Gaginan yang Gaginan bukan bukan nyampat. nyampat. Anak saya tumbuh luhu. Dulu. Orang memang tumbuh seperti itu, artinya bahwa kondisi itu memang ada, artinya jangan menyebut diri bisa, biarkan orang lain yang menilai. Memang seperti itu seharusnya gitu. Bokeh kata, jadi banyak hal yang masih ada yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah nilai-nilai, pesannya adalah jangan sombong, ya kan, jangan angkuh, gitu ya. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai integritas.
Satu lagi yang bisa kita ingat. Pernah nggak dikasih tahu oleh orang tua kita? Jangan menduduki bantal untuk tidur. Ya, tidur. Ya. Nanti pantatnya bisa bisulan. Benar-benar. Ya kan? Ya. Itu maknanya adalah bantal itu kan tempatnya di kepala. Bukan di pantat. Di pantat. Katakanlah kasarnya begitu ya. Jadi kita sudah diajarkan etika di situ. Itu sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita junjung tinggi, yang mengajarkan kita beretika. Ketika kita sudah beretika dalam kehidupan sehari-hari, sampai nanti mungkin kita sudah masuk dalam sebuah organisasi, apalagi pemerintahan, nilai etika itu harus kita pegang. Karena nilai etika itu banyak ada normanya, norma regulasi. Di pemerintahan ada regulasi, regulasi terus diikuti, jangan dilanggar. Jadi kita harus patuh, sehingga tidak terjerumus dalam tindakan-tindakan yang koruptif. Nah, gitu jadi. Kira-kira itu dah kriteria. Berarti memang nilai-nilai filosofi kita yang terdahulu juga ada ternyata perannya Bu ya dalam pewujudan desa anti korupsi ini. Dan memang seperti yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Ir tadi, nggak bisa kita bekerja sendiri, melainkan memang harus ada kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat, sehingga desa anti korupsi itu bisa terwujud. Gitu ya Bu ya? Iya, di Desa Kutuh nih Dona, ada lagu Mars Desa Kutuh. Nilai-nilai integritasnya ada. Oh, iya. Berarti nanti setelah ini bisa dinyanyikan Pak ya Marsnya, nggak apa-apa ya? Iya, mumpung kita berbicara sama Pak Perbekal nih. Pak Perbekal dari semua desa nih Bu, dari banyaknya desa yang ada di Kabupaten Badung, kita kan dari hulu ke hilir, dari Kecamatan Petang sampai Kota Selatan. Ini kenapa pada akhirnya Desa Kutuh bisa menjadi percontohan desa anti korupsi, dan apa sih upaya-upaya Desa Kutuh untuk mewujudkan desa anti korupsi? Mungkin ini Bapak yang lebih paham upaya-upaya pewujudannya Pak. Ya, makasih Mbak Dona. Ya, tentunya ketika kita berbicara terkait dengan kenapa Desa Kutuh menjadi desa percontoh anti korupsi, ini sebenarnya sebuah proses panjang. Ya, pertama tentu ini tidak terlepas dari monitoring dan pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten Badung, dalam hal ini Ibu Inspektorat beserta jajaran semua, dan tentu juga ya semua ya PMD semua ya di bawah komando Pak Bupati, tentunya Bupati Badung. Ini satu proses yang tidak bisa kita bicara hanya saat ini aja, tetapi sebuah proses panjang. Cuman memang selama ini apa yang dijelaskan oleh Ibu Inspektor tadi, yang namanya desa percontohan anti korupsi itu tentu di situ ada menerapkan sebuah prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa kita bantahkan. Yaitu apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, akuntabel. Nah, ini harus bisa kita terapkan. Ya, nah dari situ dari monitoring dan pembinaan dari Ibu Inspektorat serta tim tentunya memilih kami salah satu desa di Kabupaten Badung, menunjuk Desa Kutuh untuk ikut di dalam evaluasi atau penilaian desa percontohan anti korupsi. Nah, Astungkare dengan kerja keras selama ini dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, dan itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Cuman ada hal-hal yang memang belum kami jamah gitu ya, belum kami terpikirkan. Dan di situlah masuknya daripada Ibu Inspektur ya beserta jajaran semua. Di situ bagaimana dari aspek yuridisnya ada banyak hal sekali yang kami kurang. Tetapi kami sebenarnya, karena kami ya, ini boleh promosi sedikit lah Mbak Nona izin Bu Inspektur, kita di tahun 2011 kita sudah memiliki prestasi yang fundamental juga. Ya, ada sebagai juara 2 tata kelola pemerintahan di tingkat nasional. Dan kemudian lebih fantastis lagi di tahun 2017 kita nomor 1 lagi. Ya. Untuk tata kelolanya juga, tata kelola pemerintahan. Luar biasa memang. Iya. Memang luar biasa. Berarti tidak salah Badung memilih Desa Kutuh sebagai salah satu desa percontohan. Betul. Yang terpenting lagi Dona, Pak Perbekal. Iya. 3 tahun berturut-turut tidak boleh ada kasus korupsi. Itu yang paling penting. Dan sekarang mempertahankannya itu yang lebih sulit. Iya, betul. Kalau merebut itu gampang. Iya benar Pak. Berarti ini juga merupakan salah satu dukungan dari masyarakat. Karena kan maksudnya nggak bisa Pak Perbekal doang yang tinggal bilang kita nggak boleh korupsi, tapi kalau dari masyarakatnya pengen korupsi kan nggak bisa. Tapi ternyata masyarakat memberi dukungan yang begitu luar biasa, mengikuti regulasi dan bersama-sama mewujudkan desa anti korupsi. Iya. Nah, sedikit Mbak Nona saya potong. Izin Bu Ir ya. Nah, dari proses itu tentunya ada beberapa catatan dari evaluasi ya.
evaluasi mandiri yang dilakukan oleh desa Ya. sendiri, ya itu langkah pertama di bulan Maret. Kemudian berikutnya ada monitoring dari dan evaluasi dari KPK RI. Ya, di situ ada tahapan-tahapan, salah satunya adalah pemenuhan dari kriteria. Kemudian karena ada 5 indikator yang dijelaskan oleh Ibu Inspektur tadi, saya tidak jelaskan lagi ya, sudah jelas tadi. Nah, di situlah ada penguatan tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, kemudian partisipasi masyarakat, dan terakhir adalah kearifan lokal. Nah, di situ ada regulasi-regulasi bagaimana menguatkan daripada budaya-budaya anti korupsi itu. Nah, sehingga endingnya kita di evaluasi terakhir kita mendapatkan nilai istimewa. Nah, ini luar biasa sehingga sah lah ya. Kalau boleh dikatakan Kutuh ini sudah menjadi desa yang sah di Indonesia, menjadi salah satu desa percontohan anti korupsi. Demikian Mbak Dona. Iya benar. Yang membuat saya bangga lagi Dona, di Kutuh itu ketika kita berbicara desa anti korupsi, tidak hanya desanya, desa dalam arti pemerintah desanya, tetapi total secara komprehensif. Dari desa, kemudian ada Banjar, ada kelembagaan yang lain di adat, ada LPD, ada desa adatnya, ada pecalangnya, ada penglingsir di desanya. Lembaga-lembaga itu juga memang harus bersih dari tindakan korupsi, tidak hanya di pemerintahan desa saja. Betul. Jadi itu yang juga harus dijaga. Nah, ini kebetulan Ibu Ir menyangkut ini ya, potensi. Tentunya kalau kita berbicara Kutuh, betul apa sampai ke Bu Ir, potensi desa Kutuh itu kan ada 3. Iya. Satu terkait dengan SDM. SDM kami mengelola hampir 5.000, bukan hampir 5.000 lebih penduduk. Kemudian juga ada potensi alamnya, kemudian ada seni budaya. Begitu besar potensi yang ada desa Kutuh. Kalau ini tidak dikelola dengan sebuah prinsip-prinsip atau budaya anti korupsi, ini akan menjadi sebuah presiden buruk ke depannya. Kondisi yang tidak mungkin akan tercapai ya Tidak Pak, akan mungkin untuk tercapai. mewujudkan percontohan itu ya. Iya, betul. Iya. Tapi ini di luar konteks pertanyaan ya Ibu dan Bapak ya. Ini kan budaya yang memang harus kita terapkan sejak dini. Kita nggak bisa menerapkan anti korupsi tiba-tiba instan. Ya, secara instan atau nggak tiba-tiba setelah bergabung di pemerintahan baru belajar anti korupsi. Ada nggak kiat khusus Pak mungkin melibatkan generasi muda yang mungkin sejak dini seperti seminar dan lain hal untuk mendukung proses terwujudnya desa anti korupsi ini? Iya, tentunya ini pasti ada. Tidak mungkin kita memutus jaringan korupsi ini ketika prosesnya sudah lama ya. Artinya kita mulai dari kecil lah. Sehingga budaya anti korupsi ini kita harus sedini awal kita hapus atau hilangkan. Bagaimana kita melibatkan anak-anak. Makanya kita kearifan lokal tadi itu selain tadi ada nyanyian untuk secara filosofi memiliki nilai anti korupsi. Kita juga ada namanya lagu Miong Miong. Ya Miong Miong itu kan lagunya lah Miong Miong Alejo Bikule. Nah itu artinya di situ secara tidak langsung kita mengejar, kita memutus daripada orang-orang yang memang punya niat untuk korupsi. Nah, berarti sebenarnya leluhur kita sudah pintar-pintar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah mengasumsikan bahwa hal yang tidak baik itu harus kita kejar sampai kita dapat. Harus diberantas sampai bersih. Itu makanya sekarang tindakan yang koruptif itu dilambangkan dengan tikus. Iya benar. Kan sampai sekarang itu. Harusnya lagu meong-meong ini ada dalam setiap acara KPK Bu. Iya, ini kan memang benar-benar menggambarkan yang padahal kalau misalnya kita berbicara tentang lagu ini kan sekedar lagu anak-anak ya. Cuman setelah kita pahami ternyata maknanya adalah seperti ini. Ada makna-maknanya. Ya karena kan pas juga dengan tagline KPK kan, lihat, lawan, laporkan. Kalau kita lihat ya kita lawan. Kalau kita lawan, kalau mempan juga terpaksa kita laporkan kan gitu. Personal approach dulu, pendekatan personal dulu. Ketika tidak mampu, ya melalui jalur hukum. Aduh, Sobat Badung, ternyata narasumber kita hari ini tuh benar-benar yang memberikan inspirasi bahwasanya kita semua harus sejak dini untuk berusaha melawan korupsi dalam hal apapun. Ini kita balik ke Ibu Inspektur. Ibu selama proses pembentukan Desa Kutuh sebagai percontohan desa anti korupsi, tentunya dalam proses kan nggak bisa mulus-mulus ya. Pasti ada kendala, pasti memiliki kelemahan, kekurangan ataupun kelebihan. Dari sudut pandang Ibu Inspektur ya selaku pengawas lah dari desa anti korupsi di Desa Kutuh, apa sih yang menjadi keunggulan
serta kelemahan atau kekurangan dari Desa Kutuh yang barangkali nanti bisa menjadi acuan ke depannya untuk Desa Kutuh menjadi lebih baik lagi dari ini? Kalau kelemahan, saya rasa tidak merupakan kelemahan yang tidak bisa dilengkapi gitu ya. Yang namanya administrasi kekurangan pasti ada, tetapi dalam melihat konteks ini di Desa Kutuh saya cukup ringan. Ringannya kenapa? Karena sangat didukung oleh semua komponen ya. Kita masuk ke desa dinas, desa adatnya membackup. Klien Banjarnya semua kompak. Perangkat desanya kompak. BPD-nya akrab sampai sekarang dengan saya, Pak Ketua BPD-nya, karena saya sering datang ke situ. Jadi responsifnya begitu cepat, ya. Walaupun tadi dikatakan mungkin ada penilaian mandiri yang masih ada harus dilengkapi atas kekurangan-kekurangan, tapi kekurangannya tidak merupakan kekurangan yang fatal, hanya menyempurnakan yang sudah ada untuk mendapatkan nilai yang lebih. Jadi nggak sulit bagi saya untuk di Desa Kutuh. Ya, sekarang apa yang ada di Desa Kutuh ini rencana akan kita aplikasikan ke desa-desa yang lain. Ini justru di situ tantangannya. Jadi untuk Desa Kutuh ya tinggal sekarang mempertahankan predikat percontohan ini. Karena meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Mempertahankan itu sulit loh Pak. Susah, Sulit gampang merebut kan? Iya benar. Itu kira-kira Dona. Jadi nggak ada permasalahan yang tidak ada permasalahan yang memang riskan yang perlu diperbaiki. Nggak ada. Jadi tinggal dilengkapi saja. Iya, tinggal dilengkapi saja. Dan semoga bisa diketok tularkan ke desa-desa yang lain. Kita harus yakin, optimis untuk itu. Benar. Cuman resikonya sekarang siap-siap di tempat benchmarking dari teman-teman. Tadi aja Pak Perbekal sudah menyampaikan ada 2 kunjungan hari ini, besok juga ada lagi, berarti sudah mulai terngiang-ngiang Pak. Desa Kutuh di seluruh Indonesia bahwasannya Desa Kutuh ini memang layak untuk dikunjungi. Justru Dona, tantangan kita di Badung sekarang adalah untuk meyakinkan bagaimana halnya 46 desa mampu untuk mewujudkan desanya menjadi desa percontohan anti korupsi. Di situ tantangannya. Iya benar. Jadi nanti kita tetap dari Badung membutuhkan bantuan juga dari tentunya dari pihak Kutuh, Desa Kutuh untuk bersama-sama kita wujudkan desa anti korupsi karena itu merupakan sebuah kebanggaan juga ya Bu ya. Jadi saya hari ini pun juga merasa bangga bertemu dengan Bapak dan Ibu yang membuat saya sedikit terpukul. Berarti kita nggak boleh nih korupsi, kita harus anti korupsi nih. Iya, saya juga senang dikasih kesempatan seperti ini. Iya. Gampang, saya nggak perlu cuap-cuap kemana-mana. Terima kasih melalui media ini, jadi silakan saja bisa ditonton oleh semua desa. Apalagi moderatornya ini Mbak Dona kan, jadi lagi grogi saya jadinya. Yang lebih grogi mungkin karena saya pernah korupsi, nggak bercanda. Benar juga. Ya, tapi korupsi itu kan nggak cuma tentang uang. Korupsi tindakan, korupsi kedisiplinan. Itu dulu sekolah pernah nyontek nggak? Pernah. Itu korupsi ya Bu ya? Benar. Jadi saya mulai hari ini saya berusaha untuk menepati janji saya kepada Bapak dan Ibu untuk mengurangi tindakan korupsi, bahkan anti korupsi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan tentunya dari apa yang disampaikan Ibu Ir tadi Pak ya, tentunya itu bisa menjadi masukan untuk kita semua, menjadi tugas kita bersama untuk mengetok tularkan desa anti korupsi di semua desa di Kabupaten Badung. Kira-kira atau mungkin Bapak secara pribadi dengan pihak desa sudah punya rencana untuk mempertahankan atau meningkatkan bagaimana sih untuk tetap bertahan di desa anti korupsi sebagai istilahnya yang pertama banget nih di Badung. Wajib loh Pak. Iya wajib. Harus tetap dipertahankan. Takutnya ketika kita merasa puas malah Kutuh yang kendor, yang lainnya yang mangkit gitu. Betul. Nah paling tidak begini, karena kita sudah ada prinsip, ada sebuah komitmen, terutama kan keberanian Bu ya. Kita berani menyatakan diri sebagai desa percontohan anti korupsi, tentu ini akan dibarengi oleh sebuah langkah-langkah. Sebuah langkah-langkah ke depan bagaimana kita punya komitmen, bukan hanya komitmen kepada takaran seorang Perbekal, tetapi adalah semua lembaga yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kita juga Bali Kutuh khususnya juga sama, kita ada desa adatnya juga. Di situ juga harus kita mampu menerjemahkan ini bagaimana budaya-budaya anti korupsi ini bisa. Jangan lupa Pak, saya potong dulu mumpung ingat nih Pak ya. Iya, siap. Bapak kan di sana daerahnya daerah investasi. Betul. Pasti banyak yang eksternal mau masuk menanamkan modal di situ. Jadi saya garis bawahi hati-hati. Bukan hanya masyarakat lokal saja Pak. Masyarakat dunia loh Pak yang melihat itu, karena Bapak punya Pandawa di situ. Macannya makin banyak Bu ya. Silakan lanjut Pak. Nah jadi di situ bagaimana kami bisa ke depannya ini
Dan apa yang sampaikan tadi betul, ketika kita mempertahankan itu sangat sulit. Ketika kita mulai merebut itu sangat lebih mudah lah. Lebih mudah. Nah, jadi ada beberapa langkah. Pertama adalah faktor internal kami di Pemdes, tentunya yang menjadi tolak ukur bagaimana kami bisa menerjemahkan daripada desa percontohan korupsi ini kan kami harus mulai dari internal dari pemerintahan desa. Bagaimana kami meningkatkan SDM, bagaimana di dalam tata kelola pemerintahan yang dengan prinsip-prinsip bersih, kemudian transparan dan juga akuntabel. Nah, di situ sangat jelas bagaimana dari perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban ini sudah jelas. Kami menempatkan pada posisi bagaimana masyarakat Desa Kutu adalah sebagai subjeknya dari pembangunan, ya. Tidak bisa ditentukan oleh kami sendiri. Dan itu karena ketika kita berbicara itu prinsip-prinsip itu sudah kita bisa lakukan, tentu di dalam membangun desa itu akan semakin lebih mudah lah. Karena sudah ada kepercayaan dari masyarakat. Kita tidak disibukkan lagi hal-hal yang sifatnya non teknis gitu ya. Nah, itu saya kira. Itu saja ya. Iya. Terus juga nih saya dengar selain punya emas, katanya Desa Kutu juga punya jargon ya Pak? Iya. Punya jargon untuk melawan korupsi. Iya, Iya, betul. benar. Ya. Boleh Pak diutarakan jargonnya seperti apa dan mungkin maknanya biar kita semuanya juga paham dan tahu. Ya. Jargon kita adalah berani jujur, berani terbuka. Berani jujur, berani terbuka. Yang artinya adalah ketika sebuah ada niat di situ, kita harus ada kejujuran di dalam hati. Yang Benar. di dalam hati yang paling dalam di situ memang ada niat yang apa ya? Yang tumbuh dari diri sendiri. Di situ ketika ada kejujuran, nah itu kita tularkan kepada masyarakat. Iya. Ya, kemudian ketika sudah ada kejujuran, ketika kita berbicara anti korupsi tidak hanya jujur saja, tapi kita harus terbuka. Iya. Terbuka itu apa? Terbuka terhadap apa yang kita rancang, kita laksanakan, jelas di situ. Ada keterbukaan. Jangan salah, kita selama ini kan kita jujur, kita sudah jujur, tetapi buktinya apa? Iya. Itu tidak bisa dipendam di dalam diri kita. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Iya, lain di bibir, lain di hati. Yang sering terjadi seperti itu Bu. Ya, Jadi kalau Bu Irti pintar sekali kiasan-kiasan bahasanya. iya benar. Iya, benar Pak. Jadi kita sebagai Sobat Badung dan seluruh masyarakat Badung dimanapun kalian berada, kita diajarkan untuk terbuka dan jujur. Yeah. Jadi ketika jujur harus terbuka, jangan ada yang dipendam dan ditutup-tutupi. Kalau kata Bu Ir nanti beda di bibir Beda di di hati. hati. Itu bahaya. Malah akan menimbulkan sakit hati sendiri, Bu. Oh, iya. Iya kan? Ada Ibu, ketidakpuasan batin ya. iya benar. Dan Tertekan. Dona, jujur itu harus dari nurani, Iya, benar. bukan dari hati. Iya. Benar. Kalau hati Bu, Bisa dibohongi. sakit hati lagi. Aduh, ini Sakit hati. Ini semacam curhat ya Sobat Badung ya. Jadi kita mendengar curhat-curhat kecil dari para petinggi di Kabupaten Badung. Ternyata Bu Ir mengalami hal seperti itu. Oke. Jadi Bu Ir tadi kita berbicara tentang bagaimana Desa Kutu dan lain sebagainya. Ini kira-kira ada nggak sih dukungan khusus dari pemerintah Kabupaten Badung? Kalau tadi kan sudah usaha kiat-kiat dari Desa Kutu dengan ABCD menjelaskan dan melibatkan masyarakat semuanya. Kalau dari pemerintah Kabupaten Badung sendiri, ada tidak bentuk dukungan yang diberikan kepada Desa Kutu dalam mewujudkan desa anti korupsi? Iya, itu pasti dan wajib. Dukungan yang kita berikan adalah tidak berhenti-henti untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Artinya, ya mau sejenis monef lah, monitoring evaluasi. Ketika nanti sudah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi yang di launching nanti ya Pak di Iya. Desa Banyu Biru, Banyu Biru, di iya. Kabupaten Semarang tanggal 29 November yang akan 29. datang. Berarti Bu Ir dengan Bapak akan ke Semarang? Ya jalan-jalan lah Semarang. Iya. Tapi jangan minta oleh-oleh ya. Iya. Oleh-olehnya Sobat Badung kita harus minta oleh-oleh setelah ini. ya dukungan itu yang harus kita berikan. Artinya jangan sampai sudah ada di puncak kemudian puas dengan apa yang sudah boleh justru menurun. Jadi kita tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi kami siap support segala-galanya untuk Desa Kutu termasuk desa-desa yang lain ada di Badung. Sepanjang ada komitmen, mari kita bangun desa menuju desa anti korupsi. Pak, dengan dukungan yang sudah diberikan dari pemerintah Kabupaten Badung, harapan kami tentunya sebagai masyarakat semoga ini bisa selalu dipertahankan dan diketok-tularkan ke desa-desa yang lain. Karena kita juga ingin Badung pada khususnya dan Bali bahkan Indonesia pada umumnya akan bersama-sama menjadi negara yang anti korupsi. Iya. Dan tentunya Ibu tadi selain dukungan, ada nggak sih pengaruhnya atau dampak yang dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Badung setelah dinobatkannya atau sesaat lagi atau sebentar lagi akan dinobatkannya Desa Kutu sebagai desa anti korupsi? Sungguh sangat ada. Iya. Bahasanya sungguh sangat ada.
Karena nanti dalam rangka membangun percontohan desa anti korupsi secara masif di sisanya ya lagi 45 desa ya. Iya. Kami akan menggandeng Desa Kutuh ya untuk memberikan best practice pada teman-teman di desa yang lain. Jadi kan nggak susah ya Dona. Iya benar. Nggak perlu cuap-cuap lagi. Iya. Udah ada Desa Kutuh menyampaikan best practice-nya. Kita bergandengan tangan lah semua untuk memberikan pengaruh positif pada desa untuk mereka bisa membangun desa anti korupsi di desa masing-masing. Ya. Itu kira-kira. Semoga kita bisa sama-sama mewujudkan ya Bu. Jadi kita juga mengharapkan nanti kalau butuh bantuan, saya siap membantu. Iya, harus Siap. Dona, harus. Pasti Sebagai harus. generasi muda, saya siap membantu dan mengatularkan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Nanti Bandung. mungkin Wajib. podcastnya saya Pak Perlu ada calon desa saya. Nah, Calon boleh. desa. Calon Iya, desa. iya, Soal bagus. buat regenerasi. Iya, Nanti kita coba sharing-sharing lagi Sharing-sharing. Boleh, ya, tips dan bagus. lainnya. Tapi kalau selain pemerintah Kabupaten Badung, dari masyarakat Kutuh sendiri, ada dampak yang dirasakan Pak setelah dinobatkannya Desa Kutuh sebagai desa anti korupsi? Ya, sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya sudah dari tadi kita jawab. Ini sangat berdampak sekali. Bagaimana apa yang saya katakan tadi, bagaimana kita melibatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu, ini akan berdampak sangat besar sekali. Ketika kita menyajikan dalam tata kelola pemerintahan ini sebuah prinsip-prinsip budaya anti korupsi, yaitu bersih, transparan, terbuka dan akuntabel, berarti di situ sudah rangkumnya mencakup sangat prinsip sekali ya. Bagaimana kita di dalam perencanaan, pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban jelas, karena kita tolak ukurnya sudah jelas. Satu, ada regulasi yang diterbitkan oleh desa sendiri, ada keputusan perbekal, peraturan perbekal, ya, kemudian juga ada Perdes juga. Ya, Perdes. Kemudian tentunya ada regulasi-regulasi yang ada di lebih tinggi, ya, dari kabupaten, kemudian provinsi, kemudian juga di Jakarta. Nah, ketika di situ sudah mampu kita laksanakan, berarti masyarakat juga akan semakin percaya terhadap pemimpinnya, terhadap tokoh-tokohnya di dalam membangun desa ini. Ketika ada kepercayaan, disitulah timbul rasa jengah, ya, rasa jengah, wirang terhadap desanya. Ketika ada rasa jengah dan wirang terhadap desanya itu ada, tentu ini seorang pemimpin tinggal ini saja bagaimana mengkoordinasikan semua ini. Ya, artinya kita juga tidak mau ke depan disibukkan dengan hal-hal yang non teknis ya. Habis waktu ya Pak. Habis waktu, benar. ya apalagi dengan adanya medsos sekarang ini ya, terkait dengan medsos. Kita berharap juga mari kita manfaatkan medsos ini dengan benar, dengan bijak, karena kita di website Desa Kutuh ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari KPK. Informasinya sudah melalui web Desa Kutuh. Silahkan dibuka Desa Kutuh. Desa Badung, desabadung.kutuh.id. Di situ semua ya bisa dikunjungi dan setiap saat itu di situ semua terangkum, apakah terkait dengan regulasi, terkait dengan UMKM, terkait juga dengan APBD, terkait juga dengan syarat-syarat pelayanan. Iya, ada pelayanan, standar-standar pelayanan. Ini sudah semua. Bahkan kita juga memiliki sebuah salah satu penguatan pelayanan publik. 15 menit datang ke kantor Desa Kutuh, asalkan administrasi semua itu lengkap, itu sudah selesai. Sudah clear. Nah, kemudian satu catatan, bagaimana kita dalam pelayanan publik ini semakin prima, kita harus prinsipnya adalah ketika masyarakat akan kontak langsung dengan kami ya, staf dan pemerintahan desa, di situ akan muncul ada komunikasi ya, ada komunikasi lebih yang justru di situ akan menimbulkan budaya-budaya korupsi. Tetapi ketika ini kita sudah mampu kita manfaatkan media ini, aplikasi yang ada disiapkan oleh Kabupaten Badung, kemudian kita juga punya aplikasi yang disediakan di desa, tentu ini akan mempersempit dan menghilangkan ya, justru menghilangkan betul potensi untuk kita kontak langsung. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Betul, kami dari Desa Kutuh tentunya berterima kasih ya Kabupaten Badung dalam hal ini ya, Pak Bupati, Pak Kadis, Ibu Ir juga, ini sangat luar biasa. Badung bisa, ini desa juga harus bisa, tidak bisa hanya kabupatennya saja izin Bu ya. Kabupatennya super luar biasa, tetapi desanya masih klepek-klepek, ini kan berat. Masih merayap. Sementara kabupaten udah terbang. Biasanya kan pohon yang kuat itu kan berasal dari akarnya yang kuat. Jadi kalau dia akar yang kuat, biasanya pohonnya tumbuh sehat, berbuah, berbunga.
Seperti itu, luar biasa sekali ternyata sudah ada website. Melalui desa kita wujudkan Badung yang sakti. Iya, baik. Sehat, aman, kuat, tangguh, dan berinovasi. Berinovasi. Luar biasa. Ini kebetulan Sakti ini juga sudah di launching kemarin. Launching Jadi kemarin. ada yang namanya lagu Badung Sakti, Badung. kemudian ada juga senam integritas anti korupsi. Iya. Kemarin juga ada Sendra Tari anti korupsi. Iya. Ibu Irni memang benar-benar Nah, menginspirasi. Mbak Dona, yang jelas apa yang ditelurkan, kemudian diciptakan dan sebagainya. Emang saya bisa bertelur, Pak? Ya, nanti desa Kutu akan siap. Iya. Akan saya untuk mungkin hitungan minggu ini ya ada. Harus hafal ya Pak dengan lagu Badung Nah, Sakti. makanya ya. kita harus Iya. dilatih, Bu. Ya, Harus dilatih Pak, harus jadi dilatih. harus Siap, bersama-sama. siap. Iya. Nanti dikirim instruktur Instruktur. Ya, wajib desa kan wajib, Bu. Yang penting honornya pas. Siap. Yang saya paling suka di liriknya itu gini, ayo anti korupsi. Ya, jadi kita diajak untuk sama-sama anti korupsi, Pak. Jadi emang bener lagu itu menggambarkan ajakan. Lirik dan gerakannya luar Iya, biasa super kan, energik. motivasi energik. Budaya anti korupsi, ayo anti korupsi. Iya. Nah, itu Saya juga dia. terkejut kemarin Ya? baru di launching itu ternyata Ibu juga pinter nyanyi, Iya. suaranya merdu. Bener. Saya beres- Lip sync Pak, lip sync. tiba-tiba posisi kita bertukar, Pak. Ibu yang jadi host dan moderator, Oh. saya yang ditanya nanti. Oh, Tapi nih ya, kita berbicara tentang anti korupsi itu sebenarnya memang suatu pembicaraan yang sebenarnya riskan, tetapi memang perlu kita sampaikan ke Harus seluruh- disampaikan. Iya, Harus ada seluruh keberanian. Benar Bu, Keberanian. karena kita harus menumbuhkan jiwa anti korupsi sejak dini. Betul. Kalau kita tidak terus mendengungkan kan tidak ada yang tahu nih. Iya. Nah, berbicara tentang keberhasilan nih. Anggap saja ini sebuah hadiah karena Kabupaten Badung berhasil menyelenggarakan Hakordia atau Road to Hakordia 2022 dengan dinobatkannya Desa Kutuh sebagai desa anti korupsi. Kira-kira nih Bu, ada bocoran nggak sih reward apa nih yang diberi oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk Desa Kutuh? Ya, kalau reward yang khusus sih sebenarnya ini lebih kepada kewajiban ya Dona. Kita tidak boleh merasa bahwa pembangunan itu berhasil hanya dari diri kita, tidak. Ini kan sifatnya masif. Ya. Jadi ini merupakan keberhasilan saat ini untuk percontohan ini adalah sebagian kecil dari prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Badung. Jadi jangan setiap mendapatkan prestasi kita minta reward Oh, iya, dan benar. sebagainya. Karena kami melihat bahwa ini sebagai sebuah kewajiban. Jadi wajib hukumnya kita menyumbangkan apa yang kita bisa untuk membangun Badung yang kita cintai. Karena orang bijaksana mengatakan apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Jangan Jadi, meminta hal-hal, Kalau jangan selalu meminta Iya, atau meminta. membebani apa yang bisa diberikan negaramu kepadamu. Iya. Jadi prinsipnya seperti itu. Iya benar. Jadi memang bukan tentang apa yang diterima, tapi Diterima. apa yang bisa diberikan. Kalau Setuju. orang yang belajar kaya Benar. harus belajar memberi. Iya. Kalau ingin miskin, belajarlah meminta. Oh. Berarti definisi lebih baik tangan di atas Daripada dibanding tangan di bawah. Itu tepat ya Bu Ya, ya. itu salah satu nilai integritas, Iya, benar. nilai anti korupsi. Sederhana berpikirnya. Iya benar-benar. Tapi memang benar sih kalau kita sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati kan kita harus bekerja dengan hati. Hati-hati, setulus hati, sepenuh hati. Penuh hati. Itu memang benar harus diwujudkan. Iya. Otomatis hadiah atau reward yang lain itu kan pasti akan menyesuaikan. Iya. Seiring dengan itu pasti akan ini. Iya. Dan dari tadi nih Pak, saya Ibu sebagai pecinta mie. Kita kan tadi Oh, bertiga iya. nih. Ini di depan saya nih dari tadi lumayan menarik perhatian saya ya. Iya, betul. Sobat Badung perlu kami sampaikan di depan saya ini salah satu hal yang menarik hati. Iya. Selain dua narasumber kita ini merupakan salah satu UMKM yang ada di Desa Kutuh. Tuh. Nah, berbicara UMKM nih. Kenapa ada UMKM? Ada nggak sih Bu kaitannya UMKM dengan pelaksanaan desa anti korupsi? Sangat ada. Hari ini gitu ada. Ada. Bisa dibantu dijelaskan Bu, barangkali teman-teman yang punya usaha biar Iya. bisa termotivasi lah. Kira-kira saya apa yang punya ya? Yang Boleh. menjelaskan? Dari Ibu dulu, Dari saya pandangannya dulu. Ibu, Iya. kemudian dari Bapak sebagai yang punya. Ya, oke. Saya berkeyakinan Dona, Pak Perbekel, terwujudnya UMKM ini berawal dari komitmen, ya. Komitmen ingin membangun desa melalui potensi yang ada. Desa Kutuh ini kan potensinya laut kan. Iya. Betul. Kalau kita lihat isinya ini bahan-bahan baku dari mie ini rumput laut loh ini. Oke. Rumput Isinya, laut, Bu? iya, rumput laut, mie rumput laut ini. Karena saya pernah mengkonsumsi ini. Rumput laut, di mana rumput laut ini dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Kutuh. Artinya mereka betul-betul memelihara lingkungannya ya dengan kejujuran yang ada. Nah, dengan kejujuran yang ada, dengan rasa tanggung jawab yang ada.
untuk dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat Desa Kutuh. Itu dari sisi hubungan kalau kita berbicara nilai-nilai integritas itu. Ada kejujuran, ada tanggung jawab. Mereka tidak monopoli, artinya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi justru dikelola oleh desa. UMKM ini saya berkeyakinan juga dikelola oleh desa. Dikelola dalam arti bukan dimiliki, tetapi dibina, diberdayakan, ditingkatkan, sampai akhirnya menjadi sebuah kemasan yang kalau tidak ada komitmen integritas nggak mungkin ada ini. Tapi ini bikin awet muda loh. Ya. Karena bahannya rumput laut. Oh iya benar. Ini berarti dari bahan semuanya dipertimbangkan. Iya. Kalau dari segi Bapak nih Pak, pandangan Bapak terkait UMKM dengan hubungannya dengan desa anti korupsi. Ya tentunya apa yang disampaikan oleh Bu Kir tadi betul, karena ini kan diawali oleh sebuah integritas. Pertama ini terjadi tidak terlepas dari sejarah daripada masyarakat, meningkatnya perekonomian masyarakat, pendapatan masyarakat Desa Kutuh tidak terlepas dari pertanian lahan basah. Yang awalnya lahan kering kemudian beralih ke lahan basah, yaitu jadi bagaimana di tahun 2007, sedikit saya jelaskan ya, karena ini bagian sejarah yang tidak bisa kita lupakan. 2007 itu masyarakat kami hampir 80% itu mata pencariannya di laut. Menanam rumput laut, dan itu sudah diakui dunia. Sebenarnya nilai ekspornya itu dengan kadar tingkat kandungan ininya itu salah satu terbaik ya. Jadi itulah yang menginovasi daripada warga kami untuk membuat sebuah racikan, kemudian sebuah UMKM ya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani perempuan kita, kelompok tani wanita tani kan. Nah di situ kemudian berlanjutnya pada akhirnya ini ada Demen mie ini luar biasa juga, tidak terlepas juga dari Kabupaten Badung kan. Ada komitmen di situ, dan ini dikelola apa yang sampaikan tadi, memang ada pola-pola yang terintegritas di situ, dikelola dengan prinsip-prinsip budaya anti korupsi itu. Karena ketika kita mengelola sebuah UMKM, memang kelihatannya kedengarannya kecil, tetapi kalau itu tidak kita kelola dengan prinsip-prinsip budaya anti korupsi, ini akan menjadi sebuah tinggal nama saja. Kita tidak ingin juga sebuah usaha itu kayak sekesemal sekesemal itu tidak ada pola seperti itu. Sekesemal itu kan di Bali. Ya, dia yang ngolah, dia ada dia yang ngolah, yang racik, kemudian dia makan sendiri dan sebagainya, tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan UMKM ini, kita punya KWT, kelompok wanita tani. Justru kita juga memiliki kelompok perempuan anti korupsi. Kelompok perempuan anti korupsi. Ya, nah, itu kita sudah bentuk di situ. Jangan-jangan ketuanya Bu Ir. Pengagasnya. Saya hanya mendorong-dorong aja dari. Iya, ketuanya kan mantan pacar saya. Sekarang jadi istri ya. Sekarang jadi istri. Berarti luar biasa sekali. Berarti memang benar-benar membutuhkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Karena di situ kan ada berbagai karakter. Karakter wanita, perempuan. Kalau itu kita tidak kelola dengan baik, prinsip-prinsip seperti ini ya, hal sepele pun Rp500 aja bisa itu kan menimbulkan sebuah permasalahan, ketidakpercayaan. Ketika ada ketidakpercayaan dari anggota, tentu tidak akan bisa berkelanjutan. Kan begitu. Jadi kami sangat konsen terhadap UMKM ini, sehingga ke depan kami harapkan UMKM ini akan semakin berkembang di Desa Kutuh. Iya, semoga juga bisa menjadi motivasi untuk Sobat Badung dimanapun kalian berada yang punya inovasi dalam bentuk UMKM, usaha dan lain sebagainya. Boleh nanti kunjungi website Desa Kutuh untuk informasi UMKM. Betul. Ada. Jadi semua sudah terbuka. Melalui website Desa Kutuh, salah satu bukti bahwa Kutuh melakukan sistem terbuka. Jadi boleh diakses oleh siapa aja, tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur. Gitu ya Pak ya. Berani jujur hebat. Iya, berani jujur iya. Kalau iklan kan berani kotor itu baik. Tapi kalau kita di anti korupsi berani jujur itu hebat. Iya. Dan ini kita sudah mulai masuk dalam ke puncak acara sih. Kita sebentar lagi akan berpisah dengan seluruh Sobat Badung. Pertanyaan terakhir untuk Bapak dulu deh. Iya, siap. Kalau dari Bapak kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada para kepala desa, tentunya dengan masyarakat desa yang lainnya, bagaimana sih kira-kira untuk bersama-sama kita mewujudkan desa anti korupsi ini? Ya,
saya ingin menitip pesan dan tentunya mari kita sama-sama kepada saudara sahabat saya senior-senior barangkali ya yang ada terkhusus lagi di Kabupaten Badung. Saya ingin bagaimana budaya anti korupsi ini sudah bisa tertularkan ke masing-masing desa seluruh Badung. Itu kita mulai dari apa yang menjadi prinsip kami di Desa Kutuh, adanya sebuah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang terbuka dan akuntabel. Ketika di situ prinsip-prinsip itu sudah bisa kita terapkan, tentunya di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat pun akan bisa secara proaktif sebagai subjek dari pembangunan yang ada di Desa Kutuh. Jadi mari kita sama-sama untuk bisa menerapkan sebuah keberanian. Karena jujur ya, izin Bu Ir, dalam membangun Desa Kutuh itu kami terapkan 3K, yaitu niat, kemudian kemampuan, kemudian terakhirlah sebuah keberanian. Kita harus ada niat dulu. Kalau tidak ada niat, ini tidak akan bisa terwujud. Ketika ada niat, mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, kita secara keilmuan, kemudian SDM bagaimana kita mampu melaksanakan ini, dan terakhir adalah ketika ada niat, kemauan, kemudian ada kemampuan. Satu hal adalah keberanian, berani menyatakan diri sebagai desa anti korupsi. Itu yang terpenting. Dan terakhir tentunya ya ditambah lagi ada rekan saya kemarin dari Jawa Barat yang berkunjung ke Desa Kutuh, tambah lagi satu Pak Mekel gitu, kejujuran gitu. Ya betul, kejujuran memang. Kunci ya, kunci keberhasilan itu memang ada di kejujuran. Iya betul. Ini mungkin bisa dirangkum dengan 4B. Kalau misalnya kita dalam pemilihan beauty pageant itu kan ada istilahnya 4B, brand, beauty, behavior, dan brave. Iya. Brand itu adalah pengetahuan tentang anti korupsi. Oh, iya. Brand beauty adalah bagaimana kita mengemas desa untuk menjadi desa anti korupsi. Behavior, keberanian. Atau perilaku. Kita harus menunjukkan perilaku yang benar-benar anti korupsi, mulai dari diri sendiri. Dan terakhir brave, Pak, itu keberanian. Jadi memang nilai-nilai integritas tadi bisa diterapkan di mana aja ya Bu ya. Maksudnya mulai dari lingkup terkecil, keluarga, sampai lingkup terbesar. Luar biasa sekali. Dan Ibu Ir, pertanyaan terakhir sebelum kita tadi terakhir terus. Ya belum ya. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang desa anti korupsi itu sebenarnya membutuhkan waktu yang banyak. Saya malah semakin ngobrol, semakin ada banyak pertanyaan, Pak. Mungkin setelah ini kita bisa ngobrol, siapa tahu barangkali saya juga diberikan kesempatan untuk memberitahu, mengetuk-tularkan dan menginformasikan kepada seluruh sobat Badung tentang desa anti korupsi ini. Tapi yang jelas saya juga kerasan duduk di sini. Enak ya? Madonna. Aduh. Jangan ditiru sobat Badung. Ini merupakan sebuah kejujuran, dari hati. Iya. Kenapa enak? Karena ngomongnya enak, ngobrol anti korupsi. Ngomongnya masalah integritas. Kalau lain dari itu belum tentu betah ya. Iya, belum tentu betah. Ibu, tentunya sebagai pengawas lah istilahnya dalam desa anti korupsi, ada nggak atau apa harapan pemerintah Kabupaten Badung ke depannya dengan adanya Desa Kutuh sebagai desa anti korupsi? Ya, singkat saja. Harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam hal ini adalah bagaimana desa yang ada di Badung bisa meningkatkan komitmen dalam rangka pembangunan budaya integritas di desa masing-masing. Hanya itu. Iya. Singkat, padat, dan jelas. Ya. Tentunya harapan Ibu Ir, harapan pemerintah Kabupaten Badung merupakan harapan kita bersama. Jadi semoga seluruh desa di Kabupaten Badung bersama-sama bisa mewujudkan desa anti korupsi. Iya. Dan semoga juga nanti Bapak dan Ibu perjalanannya menuju ke Semarang, karena itu kan sebuah kebanggaan juga untuk kita ya, karena akan dinobatkan secara resmi, disahkan secara resmi Desa Kutuh menjadi desa anti korupsi. Kita boleh tambah semangat kita bersama-sama, kita dengungkan Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Nah, ini kayaknya nggak kompak nih, kurang semangat. Ini kayaknya masih dalam perasaan yang nggak siap berpisah dengan sobat Badung. Ulang ya, Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Oke. Tangannya gimana ya? Oke ya. Biar semangat. Ya, biar semangat. Sobat Badung kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Dan Ibu Inspektur, Pak Perbekal, tidak terasa
pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga nanti semakin banyak kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu dengan seluruh masyarakat Kabupaten Badung, mengetok-tularkan tentang integritas, anti korupsi, dan bersama-sama mewujudkan desa anti korupsi. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu. Semoga apapun yang dikerjakan diberikan kemudahan, serta apapun yang telah dicita-citakan bisa terwujud dengan baik. Sip. Dan akhir kata Sobat Badung, itulah tadi perbincangan kita dengan seluruh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Inspektur dari Inspektorat Kabupaten Badung dan Perbekal Desa Kuto. Dan akhir kata saya Dona Kartika mohon pamit dan undur diri. Mari bersama-sama kita lawan dengan kegiatan anti korupsi. Sampai jumpa.